tahu gak guys, pembangunan masjid ini diawali dengan sayembara tanggal 22 Februari 1955 yang diumumkan melalui surat kabar. Ketua Dewan Jurinya adalah Presiden Soekarno dan pemenang pertama sayembara adalah arsitek Frederick Silaban. Mengunjungi Masjid Istiqlal. Hai guys, Assalamualaikum. Semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki yang berkah ya, amin. Selamat datang kembali di channel Cerita Bun Ar. Kali ini Bun mau ajak kalian mengunjungi Masjid Istiqlal karena kebetulan ayahnya Bun yang disebut Yangkung lagi datang ke Jakarta dan beliau pengen sholat di Masjid Istiqlal. Kita udah sampai di sana dan ternyata ada acara istighosah perkumpulan orang Madura. Masjid penuh dan kita gak dapat tempat parkir. Akhirnya kita nerus ya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru ketemu dengan channel Cerita Bun Ar, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan bagikan ke teman-temanmu bila dirasa video ini bermanfaat. Akhirnya kita lanjut ya guys dan cari tempat sholat dulu sebelum pulang ke rumah. Dan ini kita udah nemu Masjid Guru Mukni, salah satu masjid yang megah yang ada di Jakarta. Lokasinya di kawasan Segitiga Emas, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 26, Kuningan, Jakarta Selatan. Masjid ini berhadapan dengan Gedung Sentenial ya. Masjid Guru Mukni ini dibangun oleh salah seorang guru besar Betawi almarhumlah Tuan Guru Haji Abdul Mukni bin Sanusi bin Qois pada tahun 1901. Masjid didirikan setelah Tuan Guru pulang untuk kedua kalinya dari Mekah Al-Mukarramah dalam rangka menimba ilmu agama. Keesokan harinya kita pergi ke Masjid Istiqlal lagi ya, dan Masjid Istiqlal ini berhadapan dengan gereja katedral. Masjid Istiqlal terletak di pusat ibu kota Jakarta, merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunannya diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Lokasi komplek masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri bangunan Monumen Nasional atau Monas. Kamu tahu gak guys, pembangunan masjid ini diawali dengan sayembara tanggal 22 Februari 1955 yang diumumkan melalui surat kabar. Ketua Dewan Jurinya adalah Presiden Soekarno dan pemenang pertama sayembara adalah arsitek Frederick Silaban. Lalu diminta penyempurnaan gambar arsiteknya. Pemancangan batu pertama Masjid Istiqlal sebagai tanda dimulai pembangunan dilakukan oleh Presiden Soekarno dalam upacara resmi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 1961. Sedangkan peresmiannya pembangunan Masjid Istiqlal ini dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Sebelum peresmian, untuk pertama kalinya Presiden Soeharto bersama para menteri dan ribuan umat Islam di Jakarta telah melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 30 November 1970 atau 1 Syawal 1390 Hijriah. Masjid Istiqlal ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah guys. Bun Ar mau sholat dulu ya guys, sayang kalau dilewatkan sholat tahiyat masjid dan duha dulu. Ini adalah tempat wudhu jamaah putri. Ada persustakaannya juga ya. Kita naik ke atas ya, melalui tangga tidak pakai lift. Ada juga liftnya di luar. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid Istiqlal memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid dimahkotai 1 kubah yang gede berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar.
Menara tunggalnya setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Ini Bun berada di lantai khusus untuk putri, dan di sini bisa dilihat 12 tiang utama Masjid Istiqlal. Bagus banget ya, kita nikmatin dulu arsiteknya. Masya Allah, bagus banget. Masjid ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik dan sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Seringkali Masjid Istiqlal mendapat kunjungan dari tamu-tamu negara mulai dari presiden, perdana menteri, sampai dengan para duta besar negara-negara sahabat. Masyarakat non-muslim secara umum juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun demikian, bagian yang boleh dikunjungin kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi oleh pemandu. Ini kita udah selesai sholat, kita mau balik lagi ya guys. Nah, kita mau cari tempat makan dulu untuk Yangkung ya. Ini kita lewat di Jalan Rasuna Said. Nah, ini sudah sampai, nyari yang seger-seger, ketemulah tempat makan yang enak dan murah, soto babon yang ada di Mampang Perapatan. Sekian dulu cerita Bun Ar, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.